Para pahlawan dipanggil ke isekai dan disambut oleh seorang putri kerajaan yang sudah memanggil mereka. Para pahlawan ini memiliki kekuatan overpower dan diberkahi dengan skill unik yang sangat kuat. Akan tetapi salah seorang dari mereka yang bernama Mukoda, tidak mendapatkan kekuatan seperti itu. Ketika dia dinilai oleh penyihir kerajaan, Mukoda malah memiliki skill belanja online yang aneh. Mukoda menjadi hancur dan bertanya-tanya mengapa yang lain memiliki skill yang sangat kuat dan dia tidak mendapatkannya. Meskipun demikian, Mukoda diberitahu bahwa dia masih perlu bertemu dengan sang raja. Setelah itu para pahlawan bertemu dengan raja di singgasananya. Raja ini menjelaskan bahwa kerajaan mereka telah diserang oleh Raja Iblis. Jadi dia meminta bantuan mereka untuk mengalahkan Raja Iblis. Saat itu raja menatap sinis Mukoda dan hal ini pun membuat Mukoda sadar diri jika dia tidak cocok untuk menjadi pahlawan. Mukoda berkata kalau dia hanya ingin memiliki kehidupan yang sederhana. Raja pun mengirimnya pergi dengan 20 koin emas. Saat sampai di kota, Mukoda mulai menarik perhatian orang-orang karena pakaiannya dianggap aneh. Jadi dia segera membeli baju ganti. Mukoda berkeliling dan mencoba mempelajari dunia ini dan akhirnya mendapatkan kamar untuk dia menginap. Mukoda lega dia memutuskan untuk tidak menjadi pahlawan. Karena dia melihat mewahnya pakaian keluarga kerajaan dan berbeda dengan kehidupan rakyat di kota itu. Mukoda berpikir untuk meninggalkan kerajaan segera. Setelah itu dia memeriksa statistiknya dan melihat statusnya dan ternyata dia memiliki skill penyimpanan item dan skill penilaian. Lalu dia mencoba skill belanja online-nya, tetapi tidak terjadi apapun. Pada akhirnya Mukoda mengetuknya dan memunculkan halaman untuk toko online-nya itu. Mukoda mencoba menggunakannya untuk memesan air dan makanan. Lalu Mukoda memasukkan koin untuk membayar pesanannya. Sebuah paket berisi air dan makanan tiba-tiba langsung muncul di sampingnya. Mukoda senang karena keahliannya benar-benar berguna. Keesokan harinya, Mukoda menemukan tumpangan untuk keluar dari kerajaan. Di perjalanan itu, dia bertemu dengan seorang pedagang. Setelah berbicara dengannya, Mukoda mengetahui bahwa skill penyimpanan barangnya sebenarnya skill super langka. Karena hanya ada 1 dari 1000 orang yang memiliki skill tersebut. Mendengar ini, Mukoda lanjut bertanya tentang skill penilaian. Pedagang itu mengatakan jika skill ini bahkan lebih jarang lagi, karena hanya pahlawan yang dipanggil dari dunia lain yang dapat memiliki skill tersebut. Mukoda menjadi gugup dan mencoba agar dia tidak ketahuan berasal dari dunia lain. Mukoda mengatakan kepadanya bahwa dia sedang mencoba untuk pergi ke kerajaan tetangga. Pedagang itu pun mengatakan jika keluar adalah keputusan yang cerdas karena kerajaan sedang menuju kehancuran. Lalu ada rumor bahwa perbatasan akan segera ditutup. Rumor itu ternyata benar dan pada akhirnya perjalanan Mukoda terhenti karena dia ditangguhkan. Lalu di kedai lokal, Mukoda berbicara dengan beberapa orang dan dia tahu kalau tentara kerajaan berkurang karena banyak yang pergi dari kerajaannya. Para pria itu pun menyarankan agar Mukoda keluar selagi dia masih bisa. Tapi Mukoda khawatir dengan monster di hutan dan akhirnya dia datang ke serikat petualang. Mukoda ingin menyewa pengawal untuk keluar dari kerajaan. Resepsionis mengatakan jika biayanya sedikit lebih mahal karena Mukoda akan jalan kaki. Mukoda khawatir dengan harganya yang tinggi, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain membayarnya. Lalu resepsionis itu memanggil seorang petualang bernama Warner yang merupakan petualang peringkat C. Sepertinya dia setuju untuk misi ini karena Mukoda juga menawarkan makanan selama perjalanan. Keesokan harinya, Warner memperkenalkan anggota partinya. Mereka adalah Vincent, Rita, Ramon dan terakhir ialah Franka. Selanjutnya mereka langsung berangkat untuk perjalanan ini. Ketika sampai di tengah jalan, mereka berhenti untuk istirahat. Mukoda pun menyiapkan makanan sambil mengeluarkan kompor dari penyimpanannya. Vincent terkejut melihat skill penyimpanannya dan Rita terkesan dengan kompor ajaib milik Mukoda. Sebelumnya, Mukoda sempat ingin membeli kompor seperti ini di sebuah toko, tapi harganya 50 emas. Jadinya Mukoda membeli kompor ini dengan harga murah dari skill toko online-nya. Mukoda membuat sup dan sandwich karena mudah untuk dibuat. Semua orang di sana merasa kagum karena rasanya sangat enak. Lalu mereka memakan roti dan mereka menyebut jika itu roti terbaik yang pernah mereka rasakan. Sepertinya party ini senang karena sudah menerima misi pengawalan ini. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi mereka malah diserang oleh beberapa monster. Warner dan Vincent dapat dengan cepat menghabisi mereka, tetapi masalah muncul lagi. Rita melaporkan bahwa ada babi hutan merah di depan mereka dan mereka pun mendiskusikan cara menghadapinya. Tetapi tiba-tiba monster itu muncul dan membuat Mukoda terkejut karena ukurannya yang sangat besar. Warner meminta Mukoda untuk berlindung dan dia akan bertarung dengan babi hutan itu. Setelah mereka berhasil mengalahkan monster itu,
Mukoda merasa aman dan terkesan dengan kekuatan mereka. Lalu Warner dan partinya menguliti babi hutan untuk diambil kulit dan tanduknya. Tetapi ada terlalu banyak daging untuk mereka bawa, sehingga Mukoda menyarankan untuk meletakkan daging di skill penyimpanannya. Ketika malam tiba, Mukoda akan menyiapkan makan malam untuk semuanya. Lalu Warner dan yang lainnya berkerumun untuk menontonnya memasak. Tetapi Mukoda berkata kalau dia malu, padahal kenyataannya dia hanya tidak ingin mengungkapkan skill khusus yang dia dapatkan. Mukoda memasak sayuran yang ditambahkan sosis untuk membuat sup yang lezat. Lalu dia membagikan mangkuk kepada semua orang. Dan saat mereka makan, Mukoda bertanya apakah makanan itu tidak sesuai dengan selera mereka. Tetapi sepertinya mereka sangat menyukai masakan itu karena biasanya mereka hanya makan roti dendeng yang sangat keras saat misi. Rita bahkan merasa kalau tubuhnya menjadi lebih kuat. Mukoda bingung dan mencoba menggunakan skill penilaiannya. Dia terkejut melihat Rita telah meningkatkan statusnya. Ketika Mukoda menilai makanannya, dia melihat bahwa makanan itu memberikan buff pada orang-orang di dunia ini. Mukoda jadi khawatir karena berpikir jika seseorang mengetahuinya, maka dia bisa berada dalam bahaya. Mereka melanjutkan perjalanan, dan sepertinya beberapa hari lagi, mereka akan sampai di kerajaan berikutnya. Lalu mereka mendirikan kemah di hutan dan Mukoda memutuskan untuk memasak beberapa daging monster babi waktu itu. Dia mulai menyiapkan daging dan mengirisnya menjadi beberapa bagian. Lalu dia menggunakan saus khusus dari tokonya untuk menambah rasa pedas di masakannya. Ketika Mukoda selesai memasak, yang lain menatap dengan kagum saat mereka mencoba masakan itu. Mereka langsung terpesona karena belum pernah mencicipi sesuatu seperti ini sebelumnya. Akan tetapi wajah mereka tiba-tiba berubah menjadi ketakutan ketika monster telah muncul di belakangnya. Mereka terkejut ketika melihat Fenrir di belakang mereka. Monster itu berbicara pada mereka dan meminta beberapa daging. Mukoda dengan cepat memberikan daging satu piring dan ia memakannya dengan satu gigitan. Monster itu meminta lebih banyak dan Mukoda pun memintanya untuk menunggu sebentar. Monster itu setuju dan Mukoda dengan cepat menyiapkan lebih banyak daging. Mukoda memasakkan banyak daging dan Fenrir itu terus melahapnya. Monster itu pun akhirnya puas dan dia terkesan dengan Mukoda yang berhasil memuaskannya. Lalu dia memutuskan untuk membentuk kontrak dengan Mukoda. Mukoda merasa jika itu adalah ide yang buruk, dan dia mencoba untuk menolaknya. Tetapi monster itu memberinya tatapan tajam dan Mukoda pun tidak berani menolaknya lagi. Lalu muncul sinar di kepala Fenrir dan keduanya membentuk kontrak. Dengan ini Fenrir itu memberitahu Mukoda jika dia sekarang bertanggung jawab untuk memberinya makan 3 kali sehari. Mukoda terkejut karena dia harus memasak sebanyak ini lagi dan itu pun 3 kali sehari. Fenrir meminta Mukoda untuk memberinya nama. Mukoda mencoba memikirkan nama-nama anjing yang umum, tetapi monster itu tidak terkesan saat mendengarnya. Lalu Mukoda mengatakan nama Fel dan nama itu cukup disukai monster itu. Setelahnya, mereka melanjutkan perjalanan dan Warner khawatir jika mereka tidak akan bisa melewati perbatasan. Lalu Rita mengatakan kalau ada legenda yang mengatakan ada satu Fenrir yang menghancurkan seluruh negara. Mukoda mulai khawatir karena sudah membuat kontrak dengan makhluk seberbahaya itu. Memikirkannya saja sudah membuatnya gugup. Jadi mereka kembali beristirahat untuk makan siang. Tapi tampaknya Mukoda baru sadar kalau dia sudah kehabisan daging. Fel terus meminta daging pada Mukoda. Jadinya Mukoda mengatakan jika Fel makan terlalu banyak dan menyuruhnya untuk menangkap makanannya sendiri. Fel setuju dan dia langsung berlari ke hutan. Warner dan yang lainnya terkesan melihat Mukoda bisa memerintahkan monster seperti itu. Selang beberapa saat, Fel kembali dan membawa monster burung peringkat B yang dia dapatkan. Fel mengatakan kalau dia akan membagi materialnya dengan para petualang selama dia mendapatkan dagingnya. Mukoda mulai menyiapkan makan siang dengan menggunakan saus teriyaki sebagai penyedap rasa. Fel meminta bagiannya, namun Mukoda beralasan jika Fel makan begitu banyak, jadi dia harus menunggu sampai akhir. Fel tidur sebentar untuk menunggu gilirannya. Sementara itu Mukoda membuatkan porsi besar untuk Fel, dan Fel tampak sangat lahap memakan semuanya. Setelah itu mereka akhirnya sampai di kerajaan Venen. Lalu terlihat para penjaga sangat waspada dan Warner mengatakan kalau mereka sedang bersiap untuk bertarung. Warner menyuruh mereka menunggu sebentar dan dia turun untuk menjelaskan situasinya. Setelah itu sang komandan bertemu dengan Mukoda dan dia khawatir jika membiarkan binatang buas yang dapat menghancurkan suatu negara masuk ke kotanya. Tetapi Mukoda memberitahu Fel untuk tidak menimbulkan masalah. Fel juga mengatakan kalau dia hanya akan menghancurkan mereka yang menyakitinya. Pada akhirnya, komandan setuju untuk membiarkan mereka masuk ke kota.
Saat mereka masuk, Warner menunjukkan kartu petualang mereka. Tetapi Mukoda tidak memilikinya, sehingga dia terpaksa membayar untuk masuk. Setelah masuk ke kota itu, Warner memperingatkan Mukoda bahwa orang-orang akan mengejarnya karena Mukoda bersama familiar legendaris. Mukoda langsung syok karena dia pasti akan berurusan dengan politik. Jadinya dia berencana untuk terus bepergian dan menghasilkan uang. Mendengar hal itu, Warner menyarankan agar Mukoda bergabung dengan serikat pedagang. Mukoda bingung karena dia juga butuh untuk mendaftar menjadi petualang agar bisa berpergian. Tetapi Franka mengatakan jika Mukoda bisa mendaftar keduanya meskipun itu tidak umum. Lalu Mukoda berjalan dan bertemu dengan seorang bangsawan. Dia memaksa Mukoda untuk ikut bersamanya. Namun Vel mendekat dan dia mengancam pria itu yang akhirnya kabur ketakutan. Warner khawatir jika hal ini akan membuat musuh. Tapi Vel bilang kalau dia bisa menangani apapun yang mereka gunakan nantinya. Vincent juga tahu, kalau mereka mau melawan Vel, maka mereka juga harus memanggil naga. Vel setuju dengan perkataan Vincent, karena naga mungkin akan menjadi satu-satunya yang bisa menandingi Vel. Lalu dia mengatakan jika dia pernah bertarung melawan naga sekitar 1400 tahun yang lalu. Setelah itu Warner meminta Mukoda untuk menandatangani surat atas selesainya misi ini. Dia juga tidak lupa berterima kasih pada Mukoda untuk semua makanan lezat yang dia makan selama ini. Setelah itu Mukoda pergi ke serikat pedagang, dan orang-orang di sekitar mencoba menghindarinya saat dia masuk. Lalu Mukoda berkata kalau dia ingin bergabung dengan serikat pedagang. Di sana resepsionis menjelaskan bahwa ada 5 tingkat pedagang yang menentukan tingkat biaya dan pajak. Jadi setelah Mukoda selesai mendaftar, dia pergi dan tidak ada satupun penginapan yang mau menerima monster. Akan tetapi Vel lebih tertarik dengan makan malam apa yang akan dibuat Mukoda. Lalu Mukoda mulai menyiapkan daging dan dia juga memesan nasi untuk dia makan. Saat dia memasak, Vel memperhatikan dengan penuh semangat, dan dia menghabiskan makanan dengan saus. Mukoda memberinya stik daging lagi, tetapi Vel merasa kalau rasanya berbeda dari yang tadi. Mukoda menjelaskan jika dia menggunakan 2 saus yang berbeda. Hal ini membuat Vel kagum karena daging yang sama bisa terasa sangat berbeda. Selanjutnya, Mukoda membuat semangkuk daging sapi yang lezat dan dia memakannya dengan nasi yang dia pesan tadi. Ketika Mukoda pergi beristirahat di malam hari, dia menyiapkan barang-barang yang dia rencanakan untuk dijual. Lalu pada esok harinya, Mukoda kembali ke serikat pedagang yang ingin menjual beberapa barangnya. Ketika petugas memeriksa untuk melihat apa yang dia miliki, dia terkejut dan langsung mengundangnya ke dalam. Lalu Mukoda bertemu dengan ketua serikat yang memeriksa barang-barangnya. Ketua serikat mengatakan jika kualitas garam dan mericanya sangat luar biasa cocok. Lalu dia bertanya-tanya bagaimana Mukoda menemukan produk seperti itu. Mukoda tidak mau mengungkapkan skillnya, jadi dia berkata kalau dia menemukannya selama perjalanannya. Ketua serikat menghormati privasinya. Ketua serikat menawarkan untuk membeli semuanya seharga 14 emas. Mukoda terkejut karena harga aslinya masing-masing hanya 5 tembaga saja. Saat dia memikirkan hal ini, Ketua serikat berpikir kalau dia enggan dan akhirnya dia menaikkan tawarannya hingga 17 emas. Mukoda menerima kesepakatan yang tidak dapat dia percaya itu. Hal ini membuatnya berpikir betapa mudahnya dia menghasilkan uang dengan berdagang. Untuk sekarang dia tidak perlu khawatir tentang menghasilkan uang untuk sementara waktu. Lalu dia menuju ke serikat petualang dan di sana suasananya benar-benar berbeda. Lalu dia memberitahu resepsionis bahwa dia ingin mendaftar menjadi petualang. Nama resepsionis itu adalah Fianca. Fianca kelihatan tidak tertarik dan hanya memberikan formulir dengan dingin. Setelah Mukoda mengisinya, wanita itu melempar kartunya dan mengatakan kalau Mukoda akan mulai dari peringkat G yang merupakan peringkat terbawah. Mukoda bertanya, apakah dia bisa mendapatkan penjelasan tentang petualang? Fianca menghela nafas dan menjelaskan bahwa petualang memiliki peringkat G sampai S. Mereka bisa mengambil misi hingga 1 tingkat lebih tinggi dari pangkatnya. Akan tetapi serikat tidak akan bertanggung jawab atas kematian mereka. Mukoda memeriksa papan misi dan menemukan misi pengumpulan ramuan yang mudah untuk dilakukan. Jadi keesokan harinya, Mukoda mulai bersiap-siap berangkat untuk misi pertamanya. Sesampainya Mukoda di sana, Vel mengatakan jika dia lapar. Jadi karena bahannya tidak cukup, Mukoda memberitahu Vel untuk berburu lagi. Vel setuju, akan tetapi dia khawatir dengan keselamatan Mukoda. Karena dia juga bisa merasakan adanya monster di sekitar tempat itu. Akhirnya Vel menggunakan mantra penghalang untuk melindungi Mukoda. Lalu Mukoda mulai mencari tanaman obat. Tapi itu tugas yang mudah untuknya karena dia dapat menggunakan skill penilaian dan mencari tanaman itu. Pada akhirnya, dia dapat dengan mudah menyelesaikan misi.
Setelah itu dia memutuskan untuk membuat makan siang. Dia membeli bahan-bahan dari toko online yang ternyata adalah spaghetti. Saat itu Vel kembali dengan membawa burung Rockbeard. Lalu dia juga berkata kalau dia memburu monster lain juga, tapi dia tidak bisa membawa semuanya. Mukoda memberitahu Vel jika mereka bisa mengambilnya nanti. Beberapa menit setelahnya, Mukoda selesai menyiapkan spaghetti. Tapi Vel menganggap spaghetti itu makanan yang aneh. Mukoda berkata jika spaghetti itu adalah makanan dari dunianya. Lalu ketika Vel mencobanya, dia terkejut dengan rasanya dan ia pun menikmatinya meskipun dagingnya tidak banyak. Mukoda menyuruhnya untuk mencoba saus keju dan Vel tampak kagum dengan rasanya. Vel akhirnya membuat tubuhnya berantakan karena ada saus di sekujur tubuhnya. Setelah itu Mukoda terkejut saat dia melihat segunung monster yang diburu Vel. Ada berbagai jenis monster di sana dan Mukoda mulai memasukkannya ke dalam penyimpanannya. Dia merasa sedikit jijik ketika melihat orc yang ada di sana. Akan tetapi orc ternyata dianggap makanan lezat seperti babi. Setelah semua monster tersimpan, saatnya untuk kembali ke kota. Mukoda menuju ke persekutuan petualang dengan membawakan tanaman obat. Fianka tampak terkejut dan berpikir kalau Mukoda hanya beruntung bisa menemukan sebanyak itu. Lalu dia membayarnya dengan 9 perak untuk ramuan itu. Mukoda bertanya apakah di sana juga bisa menjual monster? Mukoda juga menunjuk Vel yang sudah memburunya. Gadis itu kelihatan kagum, tapi dia segera kembali ke karakter pendiamnya. Lalu dia memberitahu Mukoda untuk pergi ke tempat pemotongan monster. Di sana Mukoda bertemu Pak Pemotong Daging. Tukang daging memberitahu bahwa dia telah mendengar tentang Mukoda dari rumor di sekitar kota. Lalu dia terkejut ketika Mukoda mengeluarkan segunung monster. Monster-monster itu adalah monster yang cukup kuat karena ada beberapa yang berperingkat A yang cukup susah diburu. Lalu melihat jumlah ini, tukang daging menyuruhnya untuk kembali besok. Tapi Mukoda meminta dia untuk menguliti salah satu monster untuk makan malam nanti. Tukang daging menyiapkan daging satu or untuknya. Setelah itu Mukoda menyiapkan makan malam dan dia memanfaatkan skill penyimpanannya dengan baik. Lalu dia memotong daging orc dan melapisinya dengan tepung. Lalu Mukoda selesai menggoreng daging itu dan menaburinya dengan saus sisa tadi siang. Vel melahap makanan itu dan mengatakan bahwa daging orc jauh lebih empuk daripada daging red boar. Mukoda mencoba untuk memakan daging itu dan dia terkejut rasanya. Jadi dia mulai belajar untuk tidak menilai sesuatu sebelum mencobanya. Keesokan paginya, Mukoda kembali ke tempat tukang daging. Lalu tampak ada segunung daging di sana yang sudah selesai dipotong. Pria itu menyerahkan emas untuk semua monster itu. Jumlah yang dia bayarkan adalah 202 emas. Mukoda terkejut dengan jumlah uang yang dia dapatkan ini. Lalu pria itu memberitahu tentang nilai bahan-bahan yang ada di sana. Selain itu dia juga memberi Mukoda batu iblis yang mengandung kekuatan sihir. Tukang daging mengatakan jika orang-orang di sekitar kota telah berbicara tentang Mukoda. Mereka berdebat, apakah Vel benar-benar Fenrir atau hanya Great Wolf? Setelah mendengar rumor ini, Mukoda berpikir jika sudah waktunya mereka pergi dari kota itu. Vel bilang jika dia tidak keberatan karena dia hanya peduli dengan mengisi perutnya lagi. Setelah itu keduanya berjalan keluar kota dan mencari tempat untuk mendirikan kemah. Saat Mukoda pergi menyiapkan makan malam, dia memutuskan untuk mentraktir Vel dengan pesta makan karena dia menghasilkan begitu banyak uang. Dia menggunakan skill belanja online-nya untuk menunjukkan kepada Vel semua daging dari dunianya. Vel meneteskan air liur saat melihat daging-daging yang terasa lezat itu. Mukoda memesan banyak makanan dan membuat sepiring daging campur dari dunianya. Vel kagum dengan tekstur dan rasa yang berbeda karena belum pernah makan makanan seperti itu. Sebelum Mukoda melanjutkan dengan hidangan utama, dia memasak beberapa masakan daging ala Jepang. Tetapi Vel kecewa dengan ukurannya yang kecil. Namun ketika dia mencicipinya dia langsung terpesona. Lalu Mukoda mengatakan kepadanya bahwa itu terbuat dari seekor sapi yang dipelihara secara khusus. Setelah pesta makan ini, Vel bersemangat dan mengatakan jika dia sekarang bisa menghajar seekor naga dengan mudah. Mukoda khawatir mendengar ini dan menggunakan skill penilaiannya. Dia terkejut melihat bahwa Vel memiliki peningkatan status yang sangat besar. Vel memutuskan untuk pergi berburu dan dia menggunakan mantra penghalang untuk Mukoda. Tetapi dia bilang bahwa penghalang itu tidak akan bisa menghentikan nafas naga. Di sana Mukoda percaya pada penghalang Vel dan dia tidur dengan tenang. Sementara itu Vel mengamuk di hutan dan menghabisi banyak monster dengan mudah. Hingga di pagi harinya, Mukoda hanya terdiam melihat 3 gunung monster yang sudah diburu Vel semalam.
Vel merasa jika kekuatannya meningkat setelah memakan stik daging dari dunia lain. Jadi Mukoda hanya berpikir untuk menghilangkan menu daging stik itu dari menunya. Saat mereka sedang istirahat makan siang, Mukoda bertanya apakah Vel menggunakan sihir saat berburu monster. Vel mengungkapkan bahwa dia sangat ahli dalam sihir angin, karena dia juga telah diberkati oleh Dewi Angin. Mukoda merasa luar biasa ketika melihat sihir untuk pertama kalinya. Dia bertanya apakah mungkin baginya untuk menggunakan sihir juga. Vel mengatakan jika itu mungkin saja. Lalu Mukoda memeriksa statistiknya dan berpikir jika dia seharusnya bisa menggunakan sihir. Lalu dia meminta instruksi Vel, tetapi Vel hanya mengatakan kepadanya untuk membayangkan sihir saja. Akan tetapi Mukoda tidak bisa mengeluarkan bola api meskipun dia sudah membayangkannya, sampai akhirnya dia bisa mengeluarkan bola api kecil yang sangat lemah. Vel memberitahu metode pelatihan yang bagus. Dia menyarankan untuk mencari pengalaman dengan melawan monster. Mukoda khawatir akan terluka dan terus beralasan. Tetapi Vel menjadi kesal karena ocehan Mukoda itu dan langsung membawanya pergi. Lalu mereka akhirnya menemukan beberapa goblin. Tetapi Mukoda khawatir lagi karena ada banyak goblin di sana. Vel semakin kesal melihat Mukoda yang sangat pengecut. Lalu dia melolong dan menarik perhatian semua goblin dan membiarkan Mukoda bertarung dengan mereka. Mukoda melemparkan bola api dan hanya menyebabkan luka bakar sedikit saja. Tapi ketika sadar Mukoda masih dilindungi penghalang, ia pun mulai percaya diri untuk menggunakan bola api yang cukup besar untuk mengalahkan para goblin. Tapi setelah itu dia pingsan karena menggunakan semua mana miliknya. Ketika dia bangun, Mukoda marah pada Vel karena tindakannya tadi. Tetapi Vel mengatakan jika Mukoda harusnya berterima kasih padanya karena membantunya menggunakan sihir. Selain itu sekarang Mukoda juga sudah naik level. Lalu Vel membawakan Raja Goblin. Tapi kali ini bukan untuk dimakan. Ternyata dia membawanya kembali karena ada batu iblis yang bisa ditukar dengan uang. Vel berpikir jika dirinya harus diberi hadiah pesta lagi terutama stik Jepang lagi. Akan tetapi Mukoda menolak permintaan itu. Selain itu Mukoda masih pusing karena kekurangan mana. Jadi dia memutuskan untuk membeli makanan saja daripada memasaknya. Ada bermacam-macam roti manis. Tapi Vel masih ingin makan daging. Namun karena Mukoda bersikeras kalau dia sedang lelah, jadinya Vel memakan roti itu meskipun bukan daging. Sepertinya Vel juga menganggapnya enak dan bahkan meminta lebih banyak rasa lainnya. Mukoda memberitahu Vel jika dia tidak boleh makan terlalu banyak makanan manis karena dia bisa terkena gigi berlubang. Akan tetapi Vel mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin terjadi, karena dia diberkati oleh Dewi Angin yang membuatnya kebal terhadap apapun. Vel menyombongkan diri karena diberkati, dan Mukoda berpikir jika itu tidak adil karena tanpa berkat pun Vel sudah sangat kuat. Mukoda berharap diberkati oleh Sang Dewi juga. Saat itu tampaknya Sang Dewi sedang memperhatikan mereka dari dunia dewa. Lalu keesokan harinya, Mukoda membuat keributan di kota berikutnya karena membawa Vel ke kota itu. Lalu Mukoda menunjukkan kartu petualangnya dan mengatakan bahwa Vel adalah familiar serigala besarnya. Tapi Vel mau mengatakan jika dia adalah Fenrir. Namun Mukoda menutup mulut Vel dan berpikir jika dia tidak boleh menarik perhatian seperti di kota sebelumnya. Vel tiba-tiba berbicara dengan telepati dan dia sangat kesal karena disebut serigala besar. Penjaga memperingatkan Mukoda kalau dia yang akan bertanggung jawab atas masalah yang terjadi nanti. Ketika mereka masuk ke dalam kota, Mukoda mengatakan jika mereka perlu menemukan peta sehingga mereka dapat mengetahui kemana mereka pergi. Mukoda mengunjungi sebuah kedai minuman. Lalu dia mendekati sekelompok petualang dan ingin mendapatkan informasi. Di sana Mukoda langsung mentraktir mereka minum yang membuat mereka dengan senang hati berbagi informasi. Lalu Mukoda berkata kalau dia tidak memiliki peta. Orang-orang itu menunjukkan sebuah peta yang dibawa oleh petualang yang lebih tua. Mereka menawarkan peta itu untuk Mukoda dengan 1 koin emas. Saat itu Mukoda setuju untuk membelinya. Akan tetapi setelah mereka pergi, petualang lain menertawakan Mukoda karena dia sudah ditipu. Mengingat peta itu hanyalah barang biasa yang bisa dibeli seharga 1 koin perak. Mukoda hanya diam mendengar ini meskipun sedikit menyesal. Setelah itu dia memutuskan untuk pergi ke timur negara di sebelah laut. Tetapi Vel lebih tertarik pada makanan laut yang akan mereka makan. Sementara itu Dewi Angin yang bernama Ninrir sedang mengamati Mukoda dari alam dewa. Dia penasaran bagaimana dia membuat kontrak dengan Fenrir yang dia berkahi. Lalu dia melihat manisan yang mereka makan. Dewi itu ingin mencicipinya juga. Tapi dia tahu kalau dia tidak bisa campur tangan begitu saja di dunia. Setelah makan, Vel membawa Mukoda melewati hutan dengan cepat. Mukoda bertanya apakah mereka sudah sampai. Ternyata hanya ingin makan ikan saja. Jadi dia berhenti di danau untuk menyetrum ikan di sana.
Saat itu Mukoda mulai mengumpulkan ikan dan bertanya-tanya apakah ikan-ikan itu sama dengan ikan dari bumi. Vel menyuruhnya untuk mengumpulkan ikan merah muda dan mengatakan bahwa ikan itu membuat lidahnya tergelitik. Mukoda berpikir jika warnanya sangat mencurigakan dan dia menilainya. Dan benar saja, itu adalah ikan beracun. Jadinya dia menolak untuk memasaknya karena tidak ingin mencampur racun dengan masakannya. Mendengar ini, Vel tidak punya pilihan selain setuju meskipun dia menyayangkan ikan itu. Lalu Mukoda menyalakan api dan membeli beberapa bahan lainnya. Vel terus mengganggunya untuk membeli daging stik yang lezat, tapi Mukoda terus menolaknya. Mukoda membersihkan semua ikan secara menyeluruh dan menusuknya sambil menambahkan garam. Dia memanggang ikan di atas api. Ketika mereka mencicipi makanan itu, mereka berdua terpesona dengan rasanya yang sangat enak. Sampai akhirnya Mukoda tiba-tiba bertemu dengan slime biru. Vel menyuruhnya untuk tidak takut karena slime itu sangat lemah. Mukoda menyentuhnya dan terasa lembut seperti jelly. Mukoda memeriksa statistiknya dan ternyata dia baru lahir 3 hari yang lalu. Mukoda bertanya-tanya apakah dia lapar? Tapi dia juga kehabisan makanan. Lalu terlihat slime itu akhirnya memakan botol. Itu hal yang normal karena slime bahkan bisa memakan batu. Slime itu mulai memakan sampah lain di sana. Akan tetapi ketika dia akan mengambil penggorengan, Mukoda dengan cepat menghentikannya. Mukoda senang karena slime itu bisa memakan semua sampahnya. Di sana slime itu juga tampak senang ketika dipuji. Saat itu Vel mengatakan jika slime itu sudah menjadi familiar Mukoda. Mukoda bingung karena dia tidak membuat kontrak. Tapi ternyata menurut Vel perasaan Mukoda saja sudah cukup untuk membuatnya jadi familiar. Vel menyuruhnya untuk menamainya. Dan akhirnya Mukoda menamai slime itu dengan nama Sui. Beberapa hari kemudian Mukoda mulai mencoba mempelajari sihir bumi, tetapi dia kesulitan untuk menembak bahkan hanya dengan kerikil. Vel menyarankan agar dia membutuhkan lebih banyak pengalaman langsung, tetapi Mukoda masih trauma karena dikejar oleh para goblin dulu. Lalu Mukoda melihat Sui yang semakin besar dan sudah level 8. Mukoda bertanya-tanya apakah memakan item dari dunia lain akan memberikan manfaat seperti halnya makanan Vel. Saat itu Mukoda membuatkan daging Vel yang lapar lagi. Dia juga membuatkan makanan untuk Sui. Setelah selesai makan, Sui membantu membersihkan piring dengan melarutkan sisa makanan di wajan. Melihat ini, akhirnya Mukoda membeli dorayaki untuk makanan penutup. Mereka bertiga menikmati makanan itu dan tidur di malam harinya. Pada esok hari berikutnya, Vel mendapat pesan dari Dewi dan dia memberitahu pesan itu pada Mukoda. Dia memberitahu jika Dewi Angin bersedia memberkatinya. Akan tetapi Mukoda harus berdoa dan mempersembahkan makanan dari dunia lain seminggu sekali. Mukoda menerimanya karena meskipun itu hanya berkah kecil, dia bisa kebal dari segala penyakit dan bahkan statusnya juga sedikit meningkat. Setelah itu Mukoda menyiapkan makanan dunia lain dan mempersembahkannya pada sang Dewi. Makanan itu hilang seketika dan dia menerima berkah dari Dewi Angin. Sementara itu, Dewi Angin tidak percaya betapa lembut dan manis rasa makanan itu. Dia dengan cepat melahapnya dan menjadi sedih ketika sudah menghabiskannya. Dia mencoba kopi yang dikirim Mukoda dan merasa jika kepahitannya cocok dengan roti. Kita kembali ke tempat Mukoda yang sudah mampu menembakkan sihir dengan kecepatan dan kekuatan yang jauh lebih besar. Selain itu Sui juga telah naik level ke level 13. Mukoda terus berlatih sampai dia kelelahan karena kehabisan mana. Akan tetapi dia memiliki coklat untuk membantunya pulih. Dia masih menunggu kabar dari Vel yang sepertinya pergi untuk menyelidiki sesuatu. Ketika Vel kembali, dia kesal karena Mukoda makan tanpanya. Mukoda berkata kalau dia hanya memakan coklat untuk memulihkan tubuhnya. Vel tiba-tiba menggerutu karena dia sudah lelah berlari membawa Mukoda setiap hari. Jadinya Mukoda memesan lebih banyak untuknya. Di saat yang sama, Mukoda mendapat pesan ilahi dari sang Dewi. Tapi ternyata dia hanya ingin makan coklat juga. Mukoda hanya bisa dia melihat tingkah Dewi ini. Setelah persembahan untuk Dewi terkirim, Vel memutuskan untuk pergi. Mukoda penasaran kenapa dia terburu-buru. Dia curiga dengan Vel dan mereka berakhir di pintu masuk dungeon. Ternyata Vel ingin Mukoda mendapat pengalaman bertarung di sana. Mukoda mencoba menyelinap pergi, tetapi Vel menariknya kembali untuk masuk ke dalam dungeon itu. Vel meminta Mukoda untuk tidak takut karena di sana hanya ada monster lemah. Selain itu dia akan melindunginya dengan sihir penghalangnya. Lalu dia berkata kalau suatu hari nanti dia tidak bersama Mukoda lagi, maka dia harus bisa membela diri. Mukoda akhirnya setuju.
Tapi dia memutuskan bersiap lebih dulu. Sebelum masuk, dia menyiapkan segala jenis makanan. Vel penasaran apa yang sedang dilakukan Mukoda ini. Ternyata Mukoda ingin meningkatkan kekuatannya karena makanan dari dunia lain memberikan buff sementara. Mukoda memakan banyak makanan karena dia tidak tahu makanan mana yang bisa memberinya buff. Dia memakan semuanya sedikit demi sedikit dan dia memberikan makanan sisa untuk Sui. Saat itu Mukoda bertanya-tanya apakah sampah itu juga memberikan buff pada Sui. Mukoda menghabiskan semua makanan dan dia akhirnya kenyang. Ketika dia memeriksa statistiknya, dia dapat melihat bahwa semua statistiknya telah meningkat sekitar 20%. Sementara itu statistik Sui dan Vel juga meningkat dalam jumlah yang sama. Selanjutnya, Vel menyarankan mereka untuk pergi, tetapi sebenarnya Mukoda masih sedikit khawatir. Mereka pun mulai masuk. Mukoda memastikan Vel untuk merapal mantra penghalang untuknya. Lalu dia berjalan perlahan dan Vel mulai mendorongnya di sepanjang jalan hingga mereka menemukan slime. Tapi Sui langsung menggunakan cairan asam dari tubuhnya dan membunuh slime itu. Di sana Mukoda menggunakan mantra batunya untuk mengalahkan slime yang lain. Selanjutnya monster yang datang adalah kelinci bertanduk. Mukoda bertarung dengan sangat jelek dan hanya mengayunkan pedangnya secara acak. Mukoda penasaran bagaimana para monster berdatangan meski ada Vel di sana. Ternyata monster di dalam dungeon itu berbeda. Setelah itu Mukoda menggunakan peluru batunya dan berhasil mengalahkan kobold yang datang. Sampai akhirnya, mereka menuju ke lantai akhir dungeon itu. Mukoda terkejut melihat ada banyak kobold lagi yang tersisa. Dia ingin menyerah, tetapi Vel menyeretnya kembali untuk bertarung. Vel memberitahunya jika dia bisa menang jika bertarung bersama Sui. Sui juga bersemangat untuk segera bertarung. Vel akhirnya menendang Mukoda ke bawah dan bertarung dengan para monster itu. Mukoda yang ketakutan hanya menyerang secara membabi buta dengan serangan sihir batunya. Saat itu Sui juga bisa mengalahkan banyak monster dengan menggunakan cairan asamnya. Kobold yang tersisa langsung lari tapi mereka dibunuh oleh Raja Kobold. Saat itu Vel berkata kalau penghalangnya mungkin tidak bisa menahan serangan Raja Kobold, jadi dia mendesak Mukoda agar tidak terkena serangan. Mukoda menyerang dengan sekuat tenaga, akan tetapi tidak bisa melukai monster itu. Mukoda menggunakan serangan yang menguras mananya, tapi itu tetap tidak mampu membunuh Raja Kobold. Raja Kobold itu menyerang balik tetapi penghalangnya tidak hancur. Ternyata Vel hanya berbohong agar Mukoda lebih serius. Saat itu Sui menggunakan cairan asamnya dan melelahkan daging monster itu dengan mudah. Saat itu Mukoda akhirnya pingsan dan dia dibawa keluar dari dungeon itu. Sui khawatir dengan Mukoda, dan Vel terkejut ketika melihat Sui bisa berbicara. Menyadari hal ini, Sui tidak sabar untuk berbicara dengan Mukoda. Mulai sekarang Sui memanggil Vel dengan sebutan paman. Sui menganggap jika Vel sangat besar dan kuat, dia juga selalu menjaganya. Sampai beberapa menit berselang, Mukoda akhirnya bangun. Dia sempat panik tapi segera sadar kalau dia sudah di luar. Sui menghiburnya dan mulai berbicara dengannya. Mukoda terkejut mendengar Sui berbicara. Sui menjelaskan bahwa setelah mereka mengalahkan raja dia mulai bisa berbicara. Saat itu Sui mulai memanggil Mukoda dengan sebutan Master. Mukoda semakin menyukai Sui karena dia menganggap kalau dia menggemaskan. Lalu Mukoda memeriksa statistik Sui dan melihat bahwa dia telah naik level. Bahkan Sui mendapatkan skill peluru asam. Dia memeriksa statistiknya sendiri dan sadar bahwa dia naik 4 level. Di saat yang sama, Vel kembali dan Mukoda penasaran kemana dia pergi. Ternyata Vel sedang kelaparan dan mencari makanan di luar. Akan tetapi dia lebih suka masakan Mukoda. Jadi dia meminta makanan sebagai hadiah karena membantu Mukoda belajar sihir bumi. Mukoda masih kesal karena dia berbohong tentang penghalangnya yang akan hancur. Vel beralasan kalau itu untuk kebaikan Mukoda sendiri. Jadinya Mukoda memutuskan untuk membuat makanan. Dia menyiapkan beberapa telur dan beberapa sisa daging. Lalu dia menggabungkannya untuk membuat hidangan lezat. Seperti biasa, Vel langsung melahapnya. Dia takjub dengan rasa makanan itu yang lezat seperti biasa. Selang beberapa saat, mereka melanjutkan perjalanan. Vel mengatakan jika mereka akan melewati wilayah Griffin. Biasanya manusia berusaha untuk menghindari area ini, tetapi Vel bersikeras untuk terus melewatinya. Mukoda terkejut mengetahui hal ini dan khawatir akan diserang. Vel bersikeras untuk lewat sana karena mereka bukan ancaman baginya. Mukoda mencoba membuatnya berbalik, tapi Vel memberitahunya bahwa mereka sudah berada di wilayah serigala berkepala dua. Tak berselang lama, para monster langsung mendekati mereka. Akan tetapi Vel menggunakan intimidasinya yang menyebabkan para monster itu mundur. Tetapi masih ada yang ingin melawan. Vel melihat itu tindakan yang bodoh.
Jadi dia menyuruh Mukoda untuk mundur dengan Sui. Ketika mereka berdua bersembunyi, Vel menggunakan skill sihirnya yang benar-benar menghancurkan monster itu. Mukoda penasaran tentang serangan yang digunakan Vel. Vel menjelaskan bahwa itu adalah skill yang dia temukan 600 tahun yang lalu. Saat itu Mukoda juga melihat betapa sombongnya Vel ini saat menceritakannya. Mukoda ingin mempelajarinya juga, tapi Vel mengatakan jika itu tidak mungkin karena dia tidak memiliki cakar. Jadinya Mukoda fokus untuk menyempurnakan serangan peluru asam. Dia terus memuji Sui dan membuat Vel cemburu. Saat mereka mendirikan kemah, Mukoda masih gelisah jika diserang monster, tapi Vel memberitahunya untuk tidak khawatir karena para monster seharusnya sudah belajar. Vel lebih tertarik dengan menu makan malam apa yang akan dimasak. Saat itu Sui juga berkata kalau dia lapar. Mukoda bergegas ke arahnya mengatakan dia akan memasak sesuatu yang enak untuknya. Vel memperhatikan mereka dan sadar betapa bedanya perlakuan Mukoda padanya. Mukoda mulai memasak dan bertanya pada Vel berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melewati hutan. Vel memberitahunya bahwa mereka sudah setengah jalan. Mukoda terkejut karena sepertinya mereka mungkin kehabisan daging. Mukoda memutuskan untuk memasak ular hitam yang dia dengar rasanya seperti ayam. Jadi dia memutuskan untuk menyiapkannya dengan cara yang sama seperti biasanya. Dia mulai memotong daging dan merendamnya dalam gula dan sake. Dia membuat saus sambal dari bahan-bahan spesialnya. Lalu dia menggoreng semua bahan untuk hidangannya. Saat sudah matang, Mukoda ragu-ragu untuk mencobanya, jadi dia membayangkan daging itu sebagai ayam. Setelah memakannya, Mukoda merasa jika itu sangat enak. Vel masih kurang dan melahap makanan yang di piring Mukoda. Saat itu dia masih ingin lebih banyak daging. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Vel tiba-tiba berhenti dan dia melihat beberapa jamur bercahaya. Dia mengatakan bahwa jamur itu cukup langka. Jadi Mukoda memutuskan untuk menyimpan jamur-jamur itu di penyimpanannya. Sui memakan jamur bercahaya itu dan membuatnya menjadi bersinar sebentar. Mukoda menggunakan skill penilaiannya hanya untuk memastikan. Dia menemukan jika Sui telah memperoleh skill untuk menciptakan ramuan penyembuh. Mukoda memuji Sui dan memintanya untuk mencoba skill barunya itu. Lalu Sui tampak menciptakan ramuan penyembuh. Mukoda dengan cepat mengambil botol untuk semua potion itu. Lalu dia menilai ramuan itu dan ternyata dianggap berkualitas tinggi. Mukoda penasaran apakah ini artinya Sui dapat membuat 3 tingkat ramuan. Vel bilang dia sudah hidup sejak lama, tapi dia belum pernah melihat slime yang bisa menghasilkan ramuan. Jadi dia berpikir Sui itu pasti slime unik. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di wilayah Griffin. Saat di sana, Mukoda ketakutan tetapi Griffin itu menunjukkan rasa hormat. Griffin itu meminta bantuan Vel agar dia mau bertarung sehingga dirinya dapat diterima sebagai pemimpin kelompoknya. Vel setuju dan mengatakan jika dia tidak akan melakukannya dengan mudah. Mukoda menggunakan telepati dan meminta Vel untuk tidak membunuhnya. Pertarungan mereka dimulai. Saat itu Vel menggunakan serangan sihir yang cukup kuat untuk menjatuhkan Griffin itu dengan mudah. Melihat hal ini, Mukoda bergegas mendekat dan melihat Griffin yang terluka parah. Mukoda memanggil Sui untuk membasahi Griffin itu dengan ramuan. Griffin itu diselamatkan. Tetapi dia merasa tidak enak karena kalah. Tapi Mukoda menyuruhnya untuk melihat lebih dekat. Tampaknya dia mampu melakukan serangan yang menyebabkan luka pada tubuh Vel. Setelah melihat luka di tubuh Vel, Griffin itu menjerit dan kawanannya yang lain bergabung dengannya. Dia akhirnya diterima sebagai pemimpin kawanan Griffin. Sebagai ucapan terima kasih, dia memberi Mukoda salah satu bulunya. Dia mengatakan bahwa mereka tidak akan memakan keturunannya. Malam harinya, Vel menuntut banyak daging setelah menggunakan energinya dalam pertarungan. Tetapi Mukoda kesal dan berkata, bagaimana dia mendapat banyak daging setiap hari? Mukoda memutuskan untuk memasak sisa daging dan dia menggoreng daging orc. Vel dan Sui dengan senang hati melahap makanannya. Tapi Mukoda ragu-ragu mengingat seperti apa rupa para orc. Tapi pada akhirnya itu hanya daging babi dan mereka semua dengan senang hati memakannya. Setelah selesai makan, Vel bertanya-tanya apakah Mukoda telah memberikan persembahannya kepada Dewi Angin. Tapi Mukoda sepertinya sudah lupa. Lalu kita melihat Ninrir yang sedang menunggu Mukoda berdoa. Ninrir berteriak padanya karena terlambat mengirim persembahan. Mukoda berkata kalau dia sedang sibuk.
Tapi Ninrir bilang kalau dia telah memperhatikan dan tahu bahwa Mukoda hanya lupa. Mukoda meminta maaf dengan menawarkan berbagai macam makanan penutup ala Eropa. Suasana hatinya langsung berubah dan dia ngiler karena makanan penutup itu. Beberapa hari setelahnya, mereka bertiga akhirnya melewati hutan dan mendekati kerajaan Leonhard. Mukoda berkata bahwa mereka harus pergi ke Serikat karena mereka kehabisan daging. Vel sangat khawatir dengan hal ini dan dia mempercepat lajunya. Lalu mereka menemukan karavan di kejauhan yang diserang oleh bandit. Mukoda menyuruh Vel untuk menyelamatkan mereka dan menawarkan makan malam spesial. Vel sangat bersemangat dengan tawaran itu dan melesat ke sana. Vel datang dan meraung kencang yang menyebabkan semua orang membeku. Dia memberitahu para bandit untuk menyerah. Jadi mereka semua melemparkan senjata dan mereka semua ditangkap. Pemilik karavan bernama Lambert berterima kasih atas bantuan Mukoda ini. Para pengawal Lambert juga terkejut bisa bertemu dengan Mukoda yang dirumorkan itu. Mukoda bertanya kemana tujuan mereka. Lambert mengatakan mereka menuju ke kota Carolina. Mukoda berkata jika dia baru di daerah itu jadi dia meminta untuk ikut bersama mereka. Lambert merasa lebih aman jika dia ada di sana dan menyambut mereka untuk bergabung dengannya. Saat Mukoda bergabung dengan mereka, dia mendengar para penjaga berdebat apakah Vel adalah seorang Fenrir atau Great Wolf. Mukoda terkejut melihat rumor tentang dirinya telah menyebar sejauh ini. Ternyata Serikat telah mengirimkan surat tentang dia menggunakan sihir. Semua orang di sana tampaknya fokus pada Vel, tetapi Mukoda khawatir jika rumor itu akan membocorkan identitasnya sebagai pahlawan terpanggil. Karavan berhenti untuk bermalam. Vel mengingatkan Mukoda bahwa dia menjanjikannya makan malam khusus untuk menyelamatkan karavan, sementara para penjaga puas makan dendeng. Mukoda menemukan area pribadi dan Vel menuntut banyak daging malam itu. Mukoda bosan mendengar permintaan daging ini, tapi dia tetap memutuskan untuk menggabungkan semua daging yang tersisa. Dia mengasingkan dagingnya lalu menambahkan tepung dan mengocoknya untuk membuat lapisan tepung. Lalu dia menggoreng semuanya dan membuat hidangan ayam goreng yang lezat. Vel juga menikmati makanan itu. Saat Mukoda memasak sisa daging, baunya menyebar ke tempat karavan. Mereka semua tertarik dengan baunya dan mereka mendekat untuk memeriksanya. Mereka penasaran dengan masakan Mukoda dan akhirnya Mukoda membiarkan mereka untuk mencobanya. Para pria ini langsung merasakan lezatnya makanan itu. Mereka bahkan mengatakan jika itu adalah makanan terbaik yang pernah mereka makan. Mukoda memasak dan menyajikan makanan untuk mereka. Para pengawal berterima kasih atas makanannya tetapi pada akhirnya Mukoda tidak mendapatkan makanan apapun. Para penjaga menyuruhnya untuk beristirahat sementara mereka berjaga di malam hari. Mukoda memperingatkan para bandit untuk tidak mencoba sesuatu yang lucu, atau mereka akan dihancurkan oleh Fenrir. Para bandit ketakutan mendengar hal ini. Setelah malam yang damai mereka berhasil sampai ke Carolina. Lambert menjelaskan bahwa itu adalah kota terbesar kelima di kerajaan. Lalu para bandit diserahkan ke penjara ksatria. Mukoda memutuskan untuk pergi ke Serikat juga dan dia berjanji untuk mengunjungi toko Lambert nanti. Sesampainya di Serikat, Mukoda diberitahu jika kartunya telah tidak terdaftar. Mukoda tidak menyelesaikan jumlah minimum misi dalam sebulan terakhir, sehingga mereka akhirnya menonaktifkan kartunya. Mukoda memikirkan semua yang dia lalui selama sebulan terakhir ini, tetapi resepsionis yang bernama Annette mengatakan jika orang biasanya ingin segera sampai ke peringkat F, karena batas waktu diperpanjang menjadi 3 bulan. Mukoda memutuskan untuk mendaftar ulang dan mengatakan jika dia telah mendapatkan familiar kedua, dia memamerkan Sui, tetapi gadis itu tidak terkesan dan Mukoda juga ditertawakan oleh beberapa petualang. Selanjutnya, Mukoda pergi ke tukang daging Serikat, tetapi dia bertemu dengan Lars dan kelompoknya. Mukoda mengatakan dia hanya mencoba menjual beberapa monster yang tertangkap. Lars ingin melihat apa yang akan dijual. Mukoda tidak keberatan. Parti Lars langsung kaget setelah melihat banyak monster yang sudah ditaklukkan Mukoda. Tukang daging Serikat ini menjadi bersemangat untuk bekerja. Dia menguliti ular merah dan berkata jika daging monster ini adalah sesuatu yang rakyat jelata tidak akan pernah bisa mencicipinya. Saat itu mereka membayangkan bagaimana rasanya. Lars tiba-tiba bertanya pada Mukoda tentang jenis daging apa yang mereka makan untuk makan malam sebelumnya. Mukoda mengatakan itu adalah daging sisa dari monster-monster ini. Parti itu segera meminta maaf karena mereka tidak menyadari bahwa mereka memakan makanan berkualitas tinggi.
Tetapi Mukoda mengatakan bahwa itu tidak masalah karena dia memiliki begitu banyak daging. Mendengar hal ini, Lars meminta Mukoda meminta bantuannya jika ada yang dia butuhkan. Malam harinya, Mukoda beristirahat di sebuah penginapan. Dia ingin segera mencapai peringkat F karena dia perlu mempertahankan akses dengan tukang daging. Mukoda tiba-tiba mendengar suara Ninrir yang memberitahunya kalau dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Mukoda memeriksa tokonya untuk membeli beberapa manisan. Dia memilih sekumpulan jeli dan puding untuk persembahan. Saat Ninrir mencoba puding itu, ternyata dia sudah menarik perhatian dari dewi-dewi yang lain. Keesokan harinya, Mukoda memeriksa papan misi. Dia perlu mendapatkan 100 poin untuk naik ke peringkat berikutnya. Vel berpikir mereka harus mengambil penumpasan goblin untuk naik level lebih cepat. Tetapi Mukoda menolak karena dia masih memiliki trauma dari terakhir kali dia melawan goblin. Vel ingin pergi ke laut sesegera mungkin agar dia bisa memakan semuanya. Sui tampak bersemangat untuk melawan goblin. Hal ini pun membuat Mukoda menyerah dan mengambil misi berburu goblin. Mereka menuju ke hutan dan misi mereka adalah memburu 3 goblin. Mereka dengan cepat menemukan beberapa goblin. Sui dengan mudah mengalahkan mereka dengan peluru asamnya. Sebagai bukti bahwa mereka membunuh goblin, mereka harus memotong telinga kanannya. Mukoda berjuang untuk melakukan ini. Sui heran karena tuannya terbiasa memasak monster. Tapi Mukoda berpendapat bahwa kedua hal itu tidak sama. Teriakan Mukoda itu akhirnya menarik segerombolan goblin. Tapi Sui dengan mudah mengalahkan mereka dengan cairan asam. Lalu mereka menemukan camp goblin. Tetapi Mukoda mengatakan jika mereka sudah melakukan cukup banyak untuk menyelesaikan misi. Tapi karena mereka berdua bersikeras, pada akhirnya mereka membantai semua goblin di sarang itu. Mukoda mengalami kerusakan emosional setelah mengumpulkan semua telinga goblin itu. Mukoda bingung. Bagaimana mereka akan menyingkirkan semua mayat itu? Vel menyarankan untuk membakar mereka. Tapi Mukoda khawatir akan memicu kebakaran hutan. Mukoda meminta Sui untuk melelehkan semua mayat itu. Tapi tubuh Sui mulai bergetar dan tumbuh menjadi berukuran sangat besar. Sepertinya Sui telah memperoleh skill baru untuk mengubah ukurannya. Setelah itu Sui mulai bergetar lagi dan terpecah menjadi potongan-potongan kecil. Ada pasukan slime dan mereka mulai melelehkan tumpukan mayat goblin. Ketika Mukoda kembali ke Serikat, semua orang terkejut melihat berapa banyak goblin yang mereka kalahkan. Dia dipanggil untuk menemui ketua Serikat, lalu mereka bertemu dengan Master Serikat yang bernama Willem. Dia terkesan melihat mereka memusnahkan seluruh pemukiman goblin. Dia mengungkapkan alasan sebenarnya dia memanggilnya. Ternyata ada pesan dari istana kerajaan. Mereka dapat dengan bebas tinggal di negara ini, namun mereka ingin bergantung padanya di saat darurat. Mukoda merayakan kebebasan dari agenda bertemu dengan para bangsawan. Willem mengatakan bahwa memiliki binatang legendaris, maka akan cukup untuk mencegah negara tetangga menyerang. Lalu Willem memutuskan untuk menggunakan otoritasnya sebagai ketua serikat untuk menaikkan Mukoda ke peringkat C sebagai imbalan untuk kerja kerasnya. Willem memiliki beberapa permintaan untuknya, tetapi Mukoda tidak terlalu tertarik untuk melakukan pekerjaan rutin. Jadi dia mencoba untuk menolak. Tetapi Willem mengatakan jika dia sebenarnya menginginkan mereka untuk mengambil beberapa misi peringkat A dan S, Vel yakin dia bisa menangani misi apapun. Willem senang mendengarnya karena tidak ada petualang yang biasanya bisa mengambil pekerjaan itu. Sebelum itu, Mukoda mengeluarkan banyak monster tingkat tinggi yang dia simpan. Willem dan tukang daging terkejut melihat monster-monster itu. Mukoda menyembunyikan mereka karena dia tidak ingin menimbulkan masalah. Akhirnya Mukoda menyimpan kembali semua monster-monster tingkat tinggi. Tukang daging mengatakan pada Mukoda jika Chimera adalah monster peringkat S yang unik. Mukoda kaget mendengar jika monster yang diburu Vel adalah peringkat S. Lalu Willem meminta Mukoda kembali lagi keesokan harinya ketika kartu barunya siap. Malam harinya, Mukoda bingung mau masak apa malam ini. Tapi lagi-lagi Vel ingin daging seperti yang biasa. Mukoda merasa jika mereka terlalu banyak gorengan akhir-akhir ini, jadi dia memutuskan untuk memasak sesuatu yang lebih menyegarkan. Dia membuat masakan daging suir untuk mereka makan malam ini. Mereka akhirnya melahap makanannya dan Sui menganggap saus wijennya sangat lezat. Mukoda menyadari dia tidak memasak nasi akhir-akhir ini, jadi dia membuatkan dirinya sendiri sandwich. Setelah makan, Vel beristirahat, tetapi menurut Mukoda cukup sempit baginya. Jadinya Mukoda mengeluarkan futonnya agar lebih nyaman baginya.
Keesokan harinya Mukoda kembali ke serikat dan terkejut untuk melihat kartu barunya berwarna perak. Dia sekarang memiliki batas waktu 6 bulan untuk menyelesaikan misinya. Jadi seharusnya tidak dinonaktifkan. Willem membayar Mukoda setelah menghitung nilai semua monster yang dia jual kemarin. Mukoda tidak bisa berkata-kata dan mulai khawatir tentang orang-orang yang mengejarnya nanti. Saat itu Willem memberikan 2 misi untuk mereka. Pertama adalah menaklukkan sekelompok kadal logam dengan kulit metaliknya. Mereka praktis kebal terhadap serangan fisik. Misi kedua adalah berburu kawanan banteng bertanduk berdarah yang telah menyebabkan masalah. Tetapi Vel mengatakan mereka adalah makanan yang lezat. Dia juga menganggap mereka sebagai daging sapi dan menjadi bersemangat untuk makan stik daging lagi. Saat mereka meninggalkan serikat, Mukoda mampir ke toko Lambert dan dia tertarik untuk membeli tas baru. Lambert menunjukkan sejumlah tas berbeda yang masing-masing terbuat dari bahan berbeda. Karena ini untuk tempat Sui, jadi Sui memilihnya sendiri. Lalu dia memilih tas yang terbuat dari kulit red boar. Mukoda juga ingin membeli barang lain, tetapi dia memutuskan untuk tidak terlalu menonjol. Biaya tas itu adalah 11 emas, tapi Lambert bersikeras memberikan semuanya secara gratis. Selain itu Mukoda sudah menyajikan makanan berkualitas tinggi kepadanya, jadinya Mukoda hanya bisa menerima kebaikan Lambert ini. Lalu Lambert bertanya tentang ular hitam dan bertanya apakah Mukoda masih memiliki kulitnya. Tetapi dia mengatakan jika monster itu sudah dijual ke serikat. Lambert kecewa dan berkata kalau dia kekurangan kulit ular. Mukoda merasa tidak enak karena menjual semuanya ke serikat. Jadi Lambert memberitahunya, jika Mukoda mendapat kulit ular lagi dia akan membelinya secara langsung. Mukoda setuju dan ia pun pergi dari sana. Malam itu Mukoda merasa ingin makan daging ular hitam lagi. Dia mulai mengasingkan dagingnya dan siap untuk menggorengnya. Lalu Vel mulai melahap semua masakan yang disajikan. Setelah makan, Mukoda masih terus memasak. Vel bilang dia tidak bisa makan lagi. Tapi Mukoda bilang itu untuk dirinya sendiri karena dia berencana menyimpannya agar dia bisa memakannya kapanpun dia mau. Mukoda menikmati bir saat Vel dan Sue pergi tidur. Dia merenungkan petualangannya dan merasa beruntung telah menemukan sahabat seperti itu. Esok hari berikutnya, mereka pergi ke pegunungan di mana kadal logam berada. Tetapi Vel dapat mendeteksi keberadaan mereka dan menemukan ada gua di gunung. Ketika mereka masuk ke dalam, mereka hanya menemukan satu kadal dan Mukoda menganggapnya aneh karena bersinar. Dia merasa kalau itu adalah kadal mithril. Jadi Vel mengatakan jika kadal itu pasti berevolusi setelah memakan sekelompok kadal lain. Dia mengatakan bahwa sihir tidak akan efektif karena mithril memiliki sifat untuk menyebarkan sihir. Mukoda berpikir mereka mungkin mendapat masalah. Tapi Vel menggunakan petirnya untuk langsung mengalahkan kadal itu. Lalu dia mengatakan kalau dia bisa menggunakan sihir yang tidak bisa disebarkan. Mukoda pun menyimpan kadal itu di penyimpanannya. Lalu dia menemukan sepotong biji mithril dan mulai membayangkan jika dia memiliki senjata mithril. Tapi Vel tiba-tiba menemukan mithril dan berkata bahwa dia tidak membutuhkan armor apapun, karena penghalangnya jauh lebih unggul dari perlengkapan apapun. Jadi dia meminta mereka untuk segera melanjutkan misi kedua. Sampai akhirnya mereka sampai ke tempat banteng tanduk berdarah berada. Mereka memiliki temperamen buruk, jadi Mukoda memutuskan untuk menunggu di samping. Sui dan Vel mendekati banteng untuk memusnahkan mereka. Mukoda menyelinap lebih dekat untuk menonton dan dalam sekejap semua banteng sudah dikalahkan. Mukoda mulai memasukkan monster-monster itu ke dalam penyimpanannya. Saat itu Mukoda mulai memikirkan semua hidangan daging sapi yang akan dia buat. Sesampainya di kota, Willem dan tukang daging terkejut melihat kadal mithril. Saat itu tukang daging menjelaskan bahwa kadal mithril utuh sangat langka, sehingga catatan penampakan terakhir adalah 400 tahun yang lalu. Willem menjelaskan bahwa mithril sangat langka, sehingga hanya ada 3 tambang mithril di seluruh dunia. Mukoda terkejut mendengar itu adalah masalah besar. Willem mengatakan bahwa mereka harus memelihara kadal itu sebagai persembahan kepada raja. Tetapi ada yang menyebutkan jika yang berhasil menangkap kadal itu akan diberi kompensasi sekitar 5.000 emas. Tukang daging itu iri tetapi Mukoda tampaknya malah takut mendengarnya. Willem bertanya tentang banteng. Mukoda menunjukkan bahwa dia telah menyelesaikan permintaan itu juga. Hal ini mengagetkan mereka sekali lagi. Saat Mukoda pergi, dia khawatir kehidupan damainya akan terganggu. Vel berkata tidak ada gunanya khawatir dan dia lebih tertarik untuk makan stik daging.
Mukoda pun mulai menyiapkan makan malam mereka. Dia memotong beberapa stik dan menggorengnya hingga berukuran sedang. Setelah matang, mereka merasa itu luar biasa dengan jus yang meluap di setiap gigitan. Pada akhirnya mereka sudah kenyang dan Vel berpikir akan sulit baginya untuk kembali makan daging mentah. Vel mengingatkannya tentang persembahannya kepada Dewi Angin. Dan sepertinya dia sudah lupa sekali lagi. Mukoda segera pergi menyiapkan persembahannya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara Dewi lain. Mereka merasa kalau ini tidak adil jika Ninrir mendapatkan semua manisan untuk dirinya sendiri. Tapi Ninrir bilang itu karena dia memberinya berkah. Dewi lain menawarkan untuk memberkatinya juga. Jadi dia akan mengirimkan persembahan kepada mereka. Tapi Ninrir mencoba menolak karena dia sudah mendapatkan berkah darinya. Tapi mereka menunjukkan jika mereka hanya memberinya berkah kecil. Nama para dewi ini adalah Agni, Rusalka, dan Kisha. Mereka mengatakan kalau mendapatkan berkah dari mereka akan lebih banyak manfaatnya. Karena berkah dari Dewi Bumi, Kisha ataupun Dewi Api, Agni, maka akan jauh lebih cocok. Ninrir berkata pada mereka kalau Dewa Pencipta akan marah karena memberikan terlalu banyak berkah pada satu orang. Tetapi mereka berpikir akan baik-baik saja jika mereka hanya memberinya sedikit berkah saja. Tapi saat itu Rusalka sedih karena Mukoda tidak memiliki afinitas air jadi berkahnya tidak akan berguna baginya. Dia menangis karena dia akan menjadi satu-satunya yang tidak mendapat persembahan darinya. Dewi lain mulai panik menyuruh Mukoda melakukan sesuatu. Mukoda tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu Mukoda meminta Dewi Rusalka untuk memberikan berkahnya pada Sui. Para dewi itu setuju dan memberikan berkahnya masing-masing. Setelah itu mereka meminta persembahannya. Sehingga Mukoda mengirimi mereka sekotak makanan penutup ekstra besar. Keesokan harinya Mukoda mencoba sihirnya. Dia merasa kekuatannya meningkat secara drastis. Bahkan setelah menggunakan sihirnya, dia tidak kelelahan seperti dulu. Jadi dia senang dengan berkah yang dia terima. Lalu untuk menguji berkah Sui, ternyata Sui bisa menciptakan bola air dan juga pisau air dengan mudah. Mukoda berpikir dia hebat. Tapi memperingatkannya untuk tidak menyerang siapapun di kota, Mukoda terus melatih sihirnya dan mencoba mantra Stonewall barunya. Saat sore tiba, Mukoda sangat bersemangat untuk menunjukkan kalau dia sudah bisa membuat rumah dengan sihirnya. Tapi mereka tidak terlalu terkesan, dan Vel juga telah kembali dengan seekor ular hitam. Karena dia tahu Mukoda memiliki kesepakatan dengan Lambert, Mukoda curiga dengan niatnya, tetapi Vel hanya ingin diberi hadiah makan malam istimewa. Keesokan paginya Mukoda bangun tidur di tempat tinggal yang dia buat kemarin sore menggunakan sihir tanahnya. Mukoda keluar dari sana dan berjalan untuk melihat matahari pagi dan di saat yang sama Vel juga bangun. Vel bersemangat untuk berburu lagi. Namun Mukoda sudah naik level dan tidak perlu memburu monster dulu. Sepertinya Mukoda punya rencana lain untuk mengantarkan monster ular hitam pada Lambert. Sebelum itu, mereka kembali ke serikat lebih dulu dan mengunjungi tukang daging untuk mengambil pesanan. Tampaknya semua daging telah disiapkan dan tukang daging memberinya pembayaran untuk porsi yang dia jual. Saat itu Mukoda mengeluarkan ular hitam untuk dipotong dan membuat tukang daging terkejut. Mukoda menemukan monster lain dengan begitu mudah. Lalu Sui muncul dan mengatakan pada tuannya kalau dia sudah lapar. Jadi karena sekarang sudah waktunya makan siang, Mukoda langsung bersiap-siap untuk memasak makanan yang lezat. Vel bertanya mengapa dia begitu antusias padahal dia sudah sering memasak selama ini. Lalu Mukoda memberitahunya tentang item barunya yaitu penggiling daging dan memungkinkan dia membuat daging cincang. Mukosa menunjukkan cara menggunakan alat itu dan dia memutar penggiling itu secara manual untuk menghasilkan daging giling. Saat itu Sui terkesan dengan alat itu dan ingin membantu menggiling daging juga menggunakan alat itu. Namun Sui sangat kuat dan bisa memutar penggiling dengan cepat hingga semua daging yang dibutuhkan selesai begitu cepat. Mukoda berterima kasih pada Sui karena sudah membantunya menggiling daging dan dia akan melanjutkan memasak daging itu. Setelah itu Mukoda memotong bawang untuk dicampur dengan roti, telur dan bahan-bahan lainnya. Lalu Mukoda mencampur semua bahannya itu secara manual dengan tangannya dan dibentuk menjadi bulat. Daging yang belum akan dimasak akan disimpan di tempat penyimpanannya dulu agar bisa dimasak jika lapar nanti. Mukoda mulai menggoreng daging giling bentuk bulat dan menambahkan sedikit air ketika menggorengnya. Setelah dagingnya sudah matang, sekarang Mukoda memasak kecap dan saus tomat di wajan tadi untuk memberikan sentuhan terakhir. Setelah matang, dia menuangkan saus itu dengan perlahan dan hamburger telah matang sempurna. Lalu Mukoda mereka menikmati semua masakan itu dan seperti biasa Vel sangat menyukai masakan Mukoda apalagi bahannya daging. Setelah selesai makan, Mukoda mencuci bajunya tetapi sabun dunia ini dan merasa sabun itu tidak terlalu bagus.
Jadi Mukoda mencoba membuka toko online-nya dan mencoba mencari sabun dari bumi untuk dia gunakan. Seketika Mukoda mendapat ide dan berpikir untuk menjual sabun dari tokonya karena ini pasti akan menguntungkan. Akhirnya dia membeli banyak sampo dan kondisioner sambil masukkan ke dalam botol agar tidak mencurigakan. Saat itu Sui mengatakan pada tuannya kalau berendam di air sangat menyegarkan untuknya. Hal ini membuat Mukoda ingin berendam juga setelah sekian lama. Setelah itu, Mukoda pergi mengunjungi Lambert dan membuatnya terkejut melihat kulit ular hitam yang dibawa Mukoda. Lambert sangat terkesan dengan kualitasnya dan membayar Mukoda dengan 50 koin emas yang membuat Mukoda kaget. Mukoda mengatakan bahwa dia juga seorang pedagang. Jadi dia ingin Lambert memeriksa apakah produk sabunnya bermanfaat jika dijual. Lambert memeriksa sabunnya dan merasa kalau produk sabun Mukoda cukup wangi. Lalu Mukoda menjelaskan tentang sampo untuk mencuci rambut dan kondisioner untuk membuatnya lebih lembut. Lambert tiba-tiba menangis dan berterima kasih pada Mukoda, karena hari jadinya sudah dekat dan istrinya bosan dengan tas. Jadi dia tidak tahu harus membelikannya apa, tetapi dia berpikir bahwa produk ini akan menjadi sempurna untuknya, karena istrinya suka mandi. Mukoda mendengar tentang bak mandi dan dia bertanya apakah Lambert memiliki bak mandi di rumahnya. Mukoda kagum melihat bak mandi benar-benar ada di dunia ini dan tidak sabar untuk membelinya. Sebenarnya biaya untuk membuat bak mandi di dunia ini sangat mahal, karena membutuhkan lebih dari beberapa ratus emas. Lambert mengatakan kalau pedagang yang mampu membeli bak mandi artinya pedagang itu sudah sukses. Setelah itu Mukoda memberi Lambert produk untuk dicoba apakah produk ini bisa laku jika dijual nantinya. Keesokan harinya Mukoda berkunjung lagi ke toko dan Lambert sangat senang melihatnya datang. Tiba-tiba istri Lambert bergegas menemui Mukoda yang membuat Mukoda kebingungan dengan situasi itu. Jadinya istri Lambert memperkenalkan dirinya sebagai Mari dan dia ingin tahu lebih banyak tentang produk Mukoda ini. Sebenarnya malam tadi setelah Lambert mandi, baunya sangat harum dan rambutnya menjadi sangat lembut. Mari mengatakan dia juga mencoba produk itu dan rambutnya lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Mari ingin membeli banyak produk ini karena dia yakin kalau produk ini akan sangat populer di kalangan bangsawan kelas atas. Mukoda setuju untuk menjual produknya ke mereka sekaligus menjualnya DJ toko mereka. Setelah itu Mukoda keluar dari sana dan sepertinya dia mengantarkan banyak produk ke toko Lambert. Mukoda sepertinya sangat lelah setelah mengantarkan banyak produk di toko itu seharian penuh. Vel sangat bersemangat untuk pergi ke dungeon. Namun Mukoda akan pergi ke serikat untuk bertemu dengan Master Serikat. Vel tampak kesal ketika Mukoda mengabaikan sarannya untuk pergi ke dungeon setelah sekian lama. Saat itu Kukira mendengar beberapa petualang yang berbicara tentang wife yang bermunculan dan mereka khawatir tentang betapa berbahayanya monster itu. Saat masuk ke ruangan Willem, Mukoda terkejut melihat tumpukan emas raksasa di meja Willem. Mukoda hanya bisa berpikir untuk membeli bak mandi untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba ada resepsionis yang datang dan melaporkan tentang kawanan Wyvern yang mendekat ke kota mereka. Master Serikat bergegas turun ke lantai bawah untuk melihat kondisi para petualang yang terluka. Di sana ada sejumlah petualang yang terluka dan beberapa menderita racun mematikan dari wife tersebut. Serikat kehabisan ramuan dan penawarnya yang membuat Master Serikat memerintahkan semua orang untuk mencari ramuan di kota. Tetapi Mukoda mengeluarkan ramuan tingkat tingginya dan memberikan ramuan itu pada Master Serikat segera. Saat Willa menggunakan ramuan itu, luka petualang yang terkena racun langsung sembuh dan mereka terkejut melihat bagaimana ramuan itu menyembuhkan semuanya. Willa memerintahkan para petualang yang terluka untuk di satu tempat untuk disembuhkan. Setelah itu Willem membuat pengumuman kalau dia akan memberikan misi darurat untuk membunuh kawanan Wyvern. Semua petualang yang peringkatnya C ke atas diminta membantu bertarung melawan Wyvern. Ketika semua orang sedang bersemangat, Vel menghentikan mereka dengan mengatakan bahwa partinya yang akan menangani Wyvern itu sendiri. Vel bosan dengan kesehariannya belakangan ini dan mengatakan bahwa daging yang Wyvern itu enak. Lagi pula ini bisa membuat Mukoda latihan sedikit setelah dia sangat-sangat santai belakangan ini. Lalu dia berkata kalau semua Wyvern yang mereka kalahkan nantinya akan menjadi milik mereka. Willem ingin membantu, tetapi Vel mengatakan dia hanya akan menghalangi. Sesampainya di lokasi mereka bertiga melihat para Wyvern di kejauhan. Vel mengatakan jika ini waktu yang tepat untuk mengajari Sui cara melawan lawan yang terbang. Vel dan Sui mendekat ke arah Wyvern untuk menghindari serangannya. Lalu Vel memberitahu Sui bahwa tembakan ke kepala dan sayap adalah yang paling efektif. Tetapi sayap mereka lebih mudah untuk dipukul jadi cobalah membidik kepala saja. Sui mencoba membidik kepala dan hasilnya dia sempat meleset karena ini percobaan pertamanya. Meskipun Sui meleset,
Monster itu jatuh ke tanah dan tampak sedang kesakitan karena tembakan Sui. Vel terus memberikan instruksi pada Sui dan mereka berdua bekerja sama untuk melawan para Wyvern. Sementara itu Mukoda bersembunyi dan dia tidak rela melihat Sui menjadi seperti Vel sekarang. Sebenarnya dia tidak ingin Sui menjadi semakin seperti Vel yang selalu ingin bertarung dan bertarung. Tiba-tiba seorang Wyvern mendekatinya yang membuatnya ketakutan. Namun ternyata dia dilindungi oleh penghalang Vel. Lalu Sui datang dan Vel memenggal monster itu dengan mudah. Sekarang saatnya Mukoda memasak daging Wyvern. Dia mengeluarkan daging orc dan beberapa daging lainnya juga. Mukoda mulai mengocok telur terlebih dulu sebelum mulai memproses masakan. Mukoda membaluri tepung pada daging giling dan memasukkannya ke telur kocok. Selanjutnya membaluri remahan roti sebelum digoreng dengan minyak panas. Sepertinya kali ini bukan burger dan lebih seperti dari giling goreng dengan taburan roti. Mereka bertiga menikmati masakan itu dan seperti biasa mereka sangat menikmati masakan itu bersama-sama. Vel sangat menyukai rasa daging bloody horn sementara Sui sangat menyukai daging orc yang empuk. Sementara itu, Willem dan para petualang mulai khawatir bertanya-tanya apakah Mukoda bisa menangani para Wyvern. Willem sadar kalau Wyvern termasuk monster kuat dan mungkin akan menyulitkan Mukoda dan partinya. Di sisi lain kita melihat para pahlawan lain yang menertawakan skill Mukoda. Salah seorang dari mereka memintanya untuk tidak tertawa karena mereka juga harus menjadi lebih kuat. Dia mendengar kalau di Serikat Petualang ada YG bisa menjinakkan monster legendaris Fenrir. Namun satu-satunya pria di sana tidak percaya dengan itu karena tidak mungkin ada yang lebih kuat dari pahlawan seperti mereka. Malam itu Willem benar-benar khawatir dan seorang petualang juga menganggap kalau ini sudah terlalu lama. Sampai akhirnya Mukoda kembali ke Serikat setelah makan sampai kenyang sejak siang tadi. Mukoda melaporkan bahwa mereka berhasil memusnahkan semua Wyvern dan Vel juga sudah tidak merasakan kehadiran mereka lagi. Para petualang kagum dan merayakan itu karena mungkin ada banyak korban jika Serikat yang berangkat. Mendengar ini Mukoda tidak bisa mengatakan kalau pembasmian Wyvern hanya beberapa menit dan sisanya hanya makan. Namun Vel mengatakan kebenarannya dengan santai yang membuat Mukoda bingung menjelaskannya bagaimana. Ketika Mukoda sampai di penginapan, dia tiba-tiba teringat tentang persembahannya kepada para dewi belum dia siapkan. Seketika Mukoda mendapat pesan ilahi dari Agni yang menyuruhnya untuk cepat mengirimkan persembahan. Saat itu Ninrir memberikan pesan pada Mukoda untuk memberikan banyak makanan manis. Lalu ada Rusalka yang juga memberikan pesan untuk memberikan makanan yang dimasak Mukoda. Sementara Kisha sangat tertarik dengan sabun dan sampo agar dia bisa membersihkan rambutnya. Mukoda menghela nafas dan baru sadar kalau ternyata mereka para Dewi Sableng seperti Aqua. Saat itulah Mukoda memberitahu mereka jika dia tidak bisa merahasiakan persembahan mereka, karena dia akan mengirimkan semuanya sekaligus. Mengetahui ketiga dewi yang lain bertindak curang, Agni tidak terima, ia pun meminta alkohol untuk persembahannya. Keesokan harinya Mukoda menarik banyak perhatian setelah mengalahkan para Wyvern bersama partinya. Mukoda berjalan ke toko bak mandi yang nama tokonya ada Toko Irario. Mukoda kagum ketika dia melihat sekeliling tempat itu yang memiliki banyak pilihan. Lalu petugas menjelaskan beberapa harga bak mandi yang dijual di sana. Ada yang 300 emas dan beberapa lagi sangat mahal jika dibandingkan yang lainnya. Meskipun banyak penjelasan dari penjual, Mukoda hanya melihatnya sebagai bak mandi biasa yang warnanya sama seperti di bumi. Mukoda akhirnya memilih bak mandi hijau yang sepertinya sangat mahal. Setelah itu Mukoda memberitahu Vel bahwa mereka harus keluar kota, karena semua orang telah melihat mereka sejak mereka berurusan dengan para Wyvern. Lalu mereka berjalan ke hutan dan akhirnya menemukan tempat yang bagus untuk tinggal sementara waktu. Saat itu Vel memutuskan untuk pergi dan berburu dan menyuruh Mukoda untuk berendam atau apapun yang dia inginkan. Setelah Vel pergi, Mukoda menggunakan skill sihir dinding untuk menciptakan area pribadi agar bisa berendam. Lalu dia mengeluarkan bak mandi dan meminta Sui untuk mengisinya dengan air sampai penuh. Kemudian Mukoda menggunakan bola apinya untuk memanaskan air sebelum mandi. Sebelum berendam, Mukoda membersihkan seluruh badannya dengan sabun agar bisa nyaman berendam. Akhirnya Mukoda bisa merasakan sensasi berendam seperti dulu lagi. Mukoda menikmati susu buah setelah berendam selama beberapa menit di dalam bak mandi. Mukoda memutuskan untuk memasak beberapa daging Wyvern. Mukoda memotong bawang bombay terlebih dahulu bersama dengan daging Wyvern yang sudah dipotong. Lalu menambahkan bermacam-macam bumbu di dalam panci bersama dengan daging Wyvern yang sudah diiris. Hingga setelah beberapa saat,
Mukoda menyelesaikan masakan gyudon spesial untuk makan siang mereka. Mukoda bingung kemana Vel pergi karena sampai sekarang dia belum kembali juga. Karena itulah, Mukoda memutuskan untuk memasak lagi sambil menunggu Vel. Dia membeli bahan-bahan dari toko online-nya untuk membuat sup sederhana. Dia mulai memotong sayuran seperti wortel kentang dan lain-lain. Lalu dia memasukkan daging itu ke dalam panci bersama dengan mentega. Setelah matang, Mukoda memasukkan semua sayuran dan juga bumbu lainnya. Dia tidak lupa menambah saus dan juga mencicipi rasanya juga. Ketika Mukoda sedang menunggu Vel pulang, tiba-tiba seekor dinosaurus muncul yang membuatnya terkejut. Ternyata Vel baru saja selesai memburu naga bumi karena pertarungannya dengan Wife mengecewakan. Mukoda tidak percaya bahwa yang ada di depannya adalah naga. Lagi-lagi Vel berkata kalau daging naga akan sangat enak jika dimasak nantinya. Namun Mukoda merasa jika naga pasti peringkat es dan tidak bisa dijual ke kota. Jadi siapa yang akan memotong naga itu? Tetapi Vel menyarankan agar dia meminta serikat untuk membantunya menjualnya kembali. Saat itu Vel memperhatikan sup yang dibuat Mukoda dan dia menjadi sangat lapar setelah menghabiskan cukup banyak energinya. Namun saat itu Mukoda menghentikannya karena Vel sangat kotor dan membuat harga diri Vel terluka. Vel mengatakan jika dia sudah sering membersihkan dirinya dan tidak mungkin tubuhnya kotor. Karena itulah Mukoda menyimpan masakannya dan memberitahu Vel kalau dia harus mandi sebelum makan. Mukoda membantu mengurai bulu Vel dengan sikat agar bulunya tidak kusut lagi. Lalu Mukoda mulai menyiramnya dengan air perlahan yang membuat Vel kaget karena airnya hangat. Ternyata dia mendapat ide dan mengubah Sui menjadi pancuran yang terhubung ke air panas. Vel basah kuyup sepenuhnya dan dia mulai menikmatinya dengan santai. Setelah semua bulu Vel basah, Mukoda mulai mengambil sabun dan mencuci tubuh Vel dan membuat Vel cukup menikmatinya. Mukoda tersenyum dan langsung mencuci wajah Vel yang merupakan harga diri monster legendaris. Setelah semua selesai, Mukoda bersiap untuk mengeringkannya dengan handuk. Akan tetapi Vel mengibaskan semua air alih-alih menggunakan sihir api dan angin. Lalu Mukoda menciptakan angin hangat untuk membantunya mengeringkan bulu Vel yang masih basah. Mukoda dan Sui memuji Vel yang sudah tampak gagah karena sudah bersih sekarang. Sekarang sudah waktunya makan malam dan Mukoda mulai memuaskan masakan sekaligus menyiapkan nasi. Lalu Mukoda memberikan mangkuk besar untuk Vel dan kecil untuk Sui. Ketika mulai makan, Mukoda terkejut dengan rasa wafern yang sangat enak dan mungkin mendekati masakan di bumi. Vel juga terkesan dengan rasa asam manis dari jahe merah yang menyegarkan mulut. Vel menanyakan tentang masakan yang lainnya, namun Mukoda memintanya menunggu sebentar lagi. Saat itu dia juga memberitahu Vel bahwa dia harus mulai mandi secara teratur setiap seminggu sekali. Vel tidak senang dengan hal ini, tetapi Mukoda menggunakan Sui untuk memberitahunya bahwa dia terlihat lebih baik sekarang. Mendengar pujian ini membuat Vel menyetujui peraturan itu. Ketika mereka kembali ke serikat, Willem mengatakan tidak mungkin menjual kembali naga itu. Tukang daging menyebutkan bahwa setiap bagian tubuh naga itu terlalu berharga untuk dibuang. Vel mengatakan jika dia hanya menginginkan daging, tetapi Mukoda mengatakan itu tidak sesederhana itu. Namun Willem berpikir itu mungkin bisa saja bagi ahli naga tertentu yang dia tahu dan mungkin bisa memotong daging itu dengan sempurna. Willem menunjuk ke kota lain Yantu bernama Doran dan di sana pasti ada yang mengenalnya. Vel sangat bersemangat karena mereka akhirnya akan melihat laut setelah sekian lama, mengingat jika tujuan Vel adalah untuk memakan monster laut. Willem dan tukang daging hanya tertawa mendengar pernyataan yang tidak masuk akal itu. Tetapi mereka tahu kalau seorang petualang memang seharusnya melakukan petualangan ke berbagai penjuru dunia. Mukoda mengirimkan produknya di toko Lambert sekaligus mengucapkan selamat tinggal. Mukoda dan partinya pergi untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju kota sebelah.